Banyak metode pembelajaran yang memberikan dukungan bagi pembelajaran yang bermutu. Banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan guru agar guru itu menjadi guru yang unggul dan hebat. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Ada 8 metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk pembelajaran yang bermutu. Dan 8 metode pembelajaran ini metode-metode yang mampu mendongkrak keberhasilan Merdeka Belajar. Dan 8 metode ini mampu masuk di platform Merdeka Mengajar. Nah, Anda harus tahu 8 itu ya. Yang pertama, metode pembelajaran studi kasus. Metode pembelajaran studi kasus itu dilaksanakan berangkat dari permasalahan. Permasalahan itu berupa pertanyaan atau pernyataan yang bisa dipecahkan oleh anak. Biasanya dia menggunakan kata bagaimanakah dan kata mengapakah. Jadi anak terbiasa dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk studi kasus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah metode untuk mendiskusikan sesuatu, memecahkan sesuatu, bagaimana berpendapat yang beda-beda dengan topik yang sama dalam satu circle diskusi di kelompok itu. Dan metode diskusi kelompok itu selalu digunakan untuk menguatkan metode kasus tadi dan metode yang lainnya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran jigsaw. Jigsaw ini metode pembelajaran yang berupa kelompok awal dan kelompok akhir, kelompok ahli dan kelompok yang sama. Jadi jigsaw. Ya, Anda pasti tahulah jigsaw itu ya. Jigsaw itu pertama diskusi ahli, kemudian dia mecah lagi ke kelompok, lalu masuk lagi ke ahli. Pokok itu variasi dengan kelompok yang berpindah-pindah dengan peran yang berbeda-beda. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, metode pembelajaran inquiry dan discovery. Metode pembelajaran inquiry dan discovery itu adalah metode pembelajaran yang bagaimana menggiring siswa untuk menemukan sesuatu. Bagaimana menggiring siswa untuk menemukan gagasan, memecahkan sesuatu, tentu berangkat dari metode yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, itu metode pembelajaran berbasis proyek. Jadi anak berangkat dari kasus itu dipecahkan, kemudian dia mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu, lalu diwujudkan dalam bentuk proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang mengutamakan hasil karya siswa yang bisa dilakukan bertahap, entah itu 5 pertemuan, 4 pertemuan, 3 pertemuan, ada karya yang diwujudkan. Nah, yang keenam itu metode pembelajaran kunjung karya. Jadi setelah anak itu berkarya, ditempel di tembok, lalu siswa mengunjungi karya itu sambil memberikan komentar. Mengunjungi karya itu sambil berkomentar, itu namanya kunjung karya. Disitulah letak komunikasi anak-anak. Yang ketujuh adalah metode demonstrasi. Jadi bagaimana temuan anak, proyek anak, karya yang dipamerkan supaya dikunjungi orang lain, itu didemonstrasikan, diperagakan, dibuktikan. Anak mampu merunut kembali apa yang dia lakukan. Metode demonstrasi ini sangat baik untuk siswa. Yang kedelapan, metode bermain peran. Nah, metode bermain peran ini sangat bagus untuk mempercepat kemampuan anak. Ya, anak akan cepat bisa, cepat paham, cepat mengerti, dan mampu melakukan tugas tertentu setelah dia bermain peran. Bagaimana anak berperan sebagai Pak Lurah, berperan sebagai petani, berperan sebagai peneliti, ada yang berperan sebagai ibu rumah tangga, berperan sebagai dokter, dan sebagainya. Bermain peran itu menarik. Nah, itulah 8 metode pembelajaran yang dapat mendukung platform Merdeka Mengajar, dan Anda pasti bisa.
Oke, nanti kita kupas satu persatu dari 8 metode itu. Sepakat ya? Salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.